ngebuat video ini adalah karena gue mau lihat lagi video ini mungkin 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi atau bahkan 5 tahun lagi, yang membuktikan bahwa gue pernah hidup di masa COVID-19 dan gue pernah positif sekarang. Jadi gue inget banget hari Kamis gue tuh mulai batuk, tapi gue tidak menyangka apa-apa, gue masih positive thinking. Teman gue mengabari kalau salah satu teman gue itu hasil antigennya positif. Jadi dia sedang menunggu hasil PCR-nya yang akan selesai di hari Jumat siang. Jadi gue masih positive thinking bahwa gue cuma batuk biasa. Hari selanjutnya Kamis malam, Kamis malam gue sempat demam, batuk dan pilek. Cuma gue masih positive thinking kalau gue hanya kebanyakan minum es. Jadi gue masih positive thinking sampai akhirnya hari Jumat siang hasil swab PCR teman gue keluar dan hasilnya positif. Gue udah mulai kalau gue emang positif yaudah. Hari Sabtu pagi gue tes antigen sama teman gue karena wajib dari kantor harus tes antigen semua kalau ada yang positif. Gue tes antigen sama teman gue inget banget teman gue ngomong, lo nggak kayak biasanya, lo tidak semangat, lo lemah. Jadi gue akuin kalau emang gue lemas banget saat itu, dan ya udah langsung kita tes. Dokter tes gue dan teman gue. Setelah menunggu hasil tesnya, ternyata cuma gue doang yang disuruh masuk ruangan. Dokter menyatakan kalau kamu hasilnya positif antigennya, suratnya bisa diambil di depan. Akhirnya gue ngabarin kantor kalau hasil antigen gue positif, dan kantor bilang oke, kamu langsung PCR aja yang hasilnya maksimal hari Minggu siang itu keluar. Akhirnya gue cari dan gue nemu Bumame Farmasi di Cideng yang walk-in. Terus pas gue selesai tes, gue mengurung diri di kamar karena gue tidak mau membahayakan teman-teman kosan gue langsung masuk kamar. Hari Minggu pagi hasilnya keluar dengan gue positif. Gue udah pasrah, ya udah nggak apa-apa kalau emang gue positif, dan alhamdulillah kalau gue negatif tapi hasil gue positif. Gue di situ ada di saat gue panik, gue bingung harus ngapain karena gue anak rantau, gue yang which is keluarga gue jauh-jauh semua. Gue cuma khawatir kalau gue akan membawa bahaya ke teman-teman kosan gue. Jadi gue langsung mencari tempat untuk isolasi mandiri di bantu teman gue. Gue teleponin beberapa hotel, tapi ternyata mereka sudah tidak menerima pasien COVID lagi. Pas gue ngomongin puskesmas bilang kalau untuk yang bergejala ringan dan tidak bergejala sebaiknya tidak dianjurkan ke Wisma Atlet. Sedangkan gue harus isolasi di tempat lain karena kosan gue itu kamar mandinya sharing dan gue nggak bisa. Gue takut membahayakan teman-teman kosan gue. Akhirnya siang hari manajer gue telepon kalau dapat tempat salah satu hotel di Jakarta Barat untuk isolasi, dan nanti ada dokter yang menghubungi gue. Beberapa saat setelah manajer gue telepon, dokter menghubungi gue. Dia mencatat kondisi gue seperti apa, terus dia nanya untuk isolasinya kamu mau masuk kapan, dan gue bilang gue mau hari itu juga masuk ke tempat isolasi. Terkait kondisi di hari pertama tuh gue cuma ngerasa demam, batuk pilek, pusing. Hari kedua gue gak nafsu makan, terus indera penciuman dan perasa tuh hilang. Jadi gue bener-bener gak ngerasain apa-apa. Bahkan parfum gue, minyak kayu putih pun tidak tercium, dan makanan yang setiap hari gue makan pun tidak terasa. Bahkan buah aja tidak terasa manis di gue. Jadi bener-bener itu momen paling bikin gue terkejut sih dengan COVID ini, karena emang benar ya, penciuman dan perasa aja sampai hilang. Ini adalah hari ke-7 gue isolasi mandiri dan gue sudah lebih baik. Indera penciuman dan perasa gue juga sudah mulai balik. Nafsu makan gue juga udah mulai enak, tinggal batuk dan pileknya aja. 2 hari setelah hari ini gue akan swab PCR ulang. Semoga hasilnya negatif karena gue sudah mulai merasa jenuh di tempat ini. Stay safe semuanya, karena kita nggak tahu kapan
Jadi tetap pakai masker dan jaga jarak dengan orang lain, hindari berkerumun, dan jangan lupa mencuci tangan. Yang penting adalah jaga kondisi. Kalau misalkan tubuh kita sudah mulai tidak terasa baik, lebih baik istirahat. Ya, video ini bakal jadi kenang-kenangan gua nanti 3, 4, atau 5 tahun, bahkan 10 tahun mendatang, yang membuktikan bahwa gua pernah kena COVID-19 di tahun 2021. Bye.